Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih di channel saya, di channel Ari Septiawan. Pada video kali ini teman-teman, saya itu punya kabar gembira ya untuk jenis Clarkie saya. Jadi kemarin itu saya cek indukan betina yang satunya itu kan belum bertelur ya, yang ukuran 3 inci. Setelah saya cek ternyata sudah ada telurnya teman-teman. Jadi dua indukan betina saya yang sudah bertelur itu ada 2 sekarang. Nah, dan sekarang yang 2 jantan itu menjadi jomblo ya, karena tidak ada lagi pasangan betinanya itu teman-teman. Nah, jadi saya pisahkan yang bertelurnya itu saya letakkan di sini ya. Kalau untuk jenis Clarkie ini teman-teman, ternyata telurnya itu di awal itu berwarna putih ya. Telurnya itu bukan kayak red claw ya. Kalau red claw itu kan dia baru-baru masih kekuningan atau hijau ya, tapi ini dia berwarna putih. Mungkin nanti akan saya perlihatkan ya telurnya. Sebenarnya sih agak riskan saya perlihatkan ya. Nanti coba saya perlihatkan saja biar teman-teman yang tidak tahu jenis Clarkie ini telurnya itu seperti apa, jadi bisa tahu ya. Oke, sekarang kita ambil satu, kita cek ya. Saya mau cek yang indukan bertelur saya yang pertama itu ya, jenis Clarkie ini. Oke, ini seperti ini teman-teman ya. Ini sudah berumur 2 minggu teman-teman, tuh telurnya seperti ini ya. Oke, kita kembalikan lagi ya. Nanti takut stres. Jadi teman-teman, untuk Clarkie ini kalau dia sudah berumur kurang lebih hampir 2 minggu ini ya, yang tadi saya perlihatkan tadi, dia berwarna hitam ya. Tapi kalau di awal-awal itu dia berwarna putih teman-teman, Clarkie ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat tadi agak kehitaman ya. Jadi saya belum tahu sih warna-warna fase-fase warna setiap minggunya itu ya untuk Clarkie ini. Jadi ini juga baru pertama kali saya akan belajar juga. Akan saya cek juga setiap minggu sekali, saya akan cek warna-warnanya itu seperti apa. Jadi biar paham nanti ya ketika saya akan membudidaya Clarkie ini, jadi sudah tahu ya fase-fasenya tuh. Kalau untuk red claw kan itu sudah jelas fase-fasenya itu, saya sudah tahu ya warna-warnanya tuh. Untuk yang Clarkie ini mungkin baru pertama kali ya, kita belajar dulu teman-teman. Dan untuk Clarkie ini juga teman-teman, ternyata makannya itu ya, makannya itu sama seperti red claw ya. Indukan bertelurnya tuh makannya tuh sedikit juga teman-teman. Tuh lihat, saya kasih kacang hijau ya, belum habis. Jadi makannya tuh sangat sedikit, karena pada saat mereka tuh mengerami atau bertelur, nafsu makannya tuh akan berkurang teman-teman. Nah, seperti red claw juga tuh seperti itu, ternyata berkurang juga teman-teman. Dan untuk cara pemeliharanya saya rasa sih nggak terlalu beda ya dengan ini, hampir sama lah dengan red claw ya teman-teman. Jadi hampir sama dengan red claw. Kita pindah dulu di sini ya teman-teman. Yang penting itu yang pertama sekali kita harus ada aeratornya teman-teman, aerator. Terus pakannya itu jangan sesering mungkin, kita kasih sehari 1 kali dengan porsi yang sangat sedikit teman-teman. Dan ini yang sering saya kasih tahu kepada teman-teman, untuk indukan bertelur sebisa mungkin jauhkan dari pelet ya, karena pelet itu akan cepat merusak air dari kolam tersebut teman-teman. Tuh ya, tuh. Nah, semakin kita sering memberi pelet dan sisa pakannya itu nggak habis ya, peletnya itu nggak habis, maka amonianya itu sangat tinggi, karena pelet ini kan
terbuat dari bahan kimia juga ya teman-teman, makanya airnya itu akan cepat rusak. Nah, jadi harus kasih itu yang memang seperti kacang hijau, sayur-sayuran ya, karena makannya itu sangat sedikit sekali. Karena kalau kita sering mengganti air teman-teman, kan kita kasih pelet ya, terus airnya itu jelek, amonianya itu tinggi, kita ganti lagi airnya dengan yang baru, nanti dikhawatirkan bisa stres lobster air tawarnya ini teman-teman. Nah, kalau stres itu kan bisa bermacam-macam ya, bisa merontokkan telurnya dimakan sendiri, bahkan bisa menyebabkan kematian pada indukan betelurnya ini teman-teman. Oh no. Karena saat kita mengganti airnya dengan yang baru, kayak merangsang si lobsternya itu untuk ganti kulit teman-teman. Itu kayak perubahan suhunya tuh akan lebih meningkat ya. Jadi kalau kita ganti air kan perubahan suhunya itu akan berbeda, dan itu juga nggak bagus untuk telurnya juga teman-teman. Jadi telurnya itu akan lama menetas karena suhunya itu berubah-ubah, bahkan bisa gagal betelur ya, gagal menetas maksud saya. Nah, jadi dengan kita memberi makan yang alami seperti sayuran ya, itu kan tidak akan merusak airnya. Contohnya tuh kacang hijau ini ya. Jadi kacang hijau ini kalau kita beri kacang hijau ya ke lobsternya itu, kacang hijau itu nggak habis, sisa pakannya itu masih ada. Dia akan berjamur dan akan terangkat ke atas. Nah, tidak akan terlalu menyebabkan amonia yang tinggi ya. Jadi dia akan berjamur dan ke atas. Itu bisa kita bersihkan ya teman-teman. Jadi kalau pelet itu agak susah dibersihkan, apalagi kalau peletnya itu mudah hancur ya, nggak bakal bisa dibersihkan ya. Jadi dengan kacang hijau ini atau dengan sayur yang lain, manfaatnya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan pelet ya. Pelet itu memang simple tapi nggak bagus untuk indukan yang betelur teman-teman. Dan jika memang airnya tuh kotor ya, itu sering saya kasih tahu diganti dengan air yang baru tapi setengah saja, sisakan sedikit untuk air yang lama ya, terus air yang baru kita isikan ke ember ini misalkan. Karena dengan kita mengganti 100%, itu tadi ya, perubahan suhunya tuh akan berbeda, bisa menyebabkan stres juga pada lobster air tawar. Karena menurut pengalaman saya, setiap saya itu mengganti air dengan yang baru ya, tingkat ganti kulitnya itu atau tingkat moltingnya itu teman-teman akan lebih cepat. Misalkan ada sekolam itu saya ganti airnya dengan yang baru ya, mereka tuh akan lebih cepat molting karena dengan oksigen yang banyak, suhu yang berubah-ubah akan merangsang mereka tuh untuk berganti kulit. Nah ini ya, ini sedang makan nih, lobster air tawar ini sedang makan itu. Nah ini yang ukuran 3 inci teman-teman. Jadi yang ukuran 3 inci agak sedikit besar ya ini. Jadi telurnya tuh agak banyak teman-teman. Sebisa mungkin ya teman-teman, ini untuk kotak karantina itu sebenarnya harus saya kasih kotak karantina ya, tapi saya belum tahu nih untuk lobster ini apakah sudah biasa diberikan kotak karantina. Takutnya di penjualnya terdahulu ya, yang pemiliknya terdahulu itu nggak pernah diletakkan di kotak karantina. Jadi untuk sekarang itu saya nggak usah pakai kotak karantina lah ya. Mungkin nanti untuk indukan selanjutnya kalau sudah banyak baru saya siapkan kotak karantina. Nah, dan kotak karantinanya juga teman-teman mungkin jangan terlalu besar ya, karena ukuran lobster juga kan kecil ya. Mungkin saya kasih yang agak kecil ya. Kalau red claw itu memang dia harus besar karena ukurannya itu besar teman-teman, sedangkan ini ukurannya itu kecil. Nah itu tadi ya teman-teman, video dari saya ya. Itu tadi telurnya seperti apa ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar di sini teman-teman. Jadi saya mau cek, mungkin setiap minggu akan saya cek telurnya itu akan berubah seperti apa saja warnanya itu, fasenya itu ya.
Baiklah teman-teman, itu saja ya video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada pertanyaannya, saran, kritiknya bisa ditulis ya di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman di like ya, di subscribe, serta ditekan loncengnya agar video-video terbaru dari saya bisa teman-teman ketahui ya. Nah, itu saja ya, sampai jumpa di video selanjutnya.